Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan. 1. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang pengambilan keputusan dan kebijakannya berpusat kepada satu orang, yakni pemimpin negara. Berikut ciri-ciri demokrasi terpimpin. Kepemimpinan yang dominan. Demokrasi terpimpin menempatkan pemimpin atau kelompok kecil pada pusat kekuasaan politik. Akibatnya, mereka memiliki pengaruh besar dalam negara. Sentralisasi kekuasaan. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu adanya sentralisasi kekuasaan. Pemimpin negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atau mengendalikan proses politik. Pemimpin adalah mediator. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin dipandang sebagai mediator atau penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dominasi partai politik. Sistem demokrasi terpimpin memberi kesempatan bagi pemimpin atau kelompok kecil untuk berkuasa dalam sebuah sistem politik. Selain 4 ciri di atas, ciri-ciri demokrasi terpimpin lainnya yakni pembatasan kebebasan individu, konsensus politik, dan berfokus pada tujuan sosial serta ekonomi. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Gagalnya usaha untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dewan Konstituente dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. 4. Kelebihan demokrasi terpimpin. 1. Keputusan politik bisa diambil dengan cepat dan efisien tanpa adanya hambatan atau beraturan kepentingan. 2. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara. 3. Dibentuknya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. 5. Adanya Kabinet Kerja yang bertujuan mengurangi pengaruh kepentingan partai politik. Mengaburnya sistem kepartaian partai. Politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI, AD, dan Partai Komunis Indonesia. 2. Melemahnya lembaga legislatif. Dibentuk DPR gotong royong membuat sistem politik melemah. 3. Hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politik yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. 4. Puncak anti kebebasan pers. Demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). 5. Otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.